Si Jinaka dan si Boba sama saja. Pak Barat. Tiga-tiga kau bilang, memangnya sudah sanggup kau bersaing dengan pedagang-pedagang lain? Apalagi sudah banyak pedagang asing masuk ke daerah ini. Itulah, kamu cemburu aja. Kapan rezeki itu datang padamu? Setiap hari bapak menasihati aku. Nasihatnya pun itu aja. Terus bapak bilang bersaing, bersaing. Apa rupanya hebatnya orang itu? Orang itu bisa jual goreng, aku pun bisa jual goreng. Ya udah, kalau kau tidak terima, tidak apa-apa. Itu semua aku lakukan karena sayang kepadamu. Pekerjaanmu hanya
mengantuk. Baguslah. Jangan berundang kau. Aduh. Mana orang tenang tadi? Garam udah persiapkan. Tapi nggak dijemput. Telepon. Nomornya nggak aktif. Woi, Sale. Sale. Dua, Sale. Ya. Jangan coba nih. Ada perlu apa nih? Oh, kenalkan. Nama aku Boba Perudu. Apa nih? Kau tak setuju deh. Boba nih, Boba. Oh, kalau aku di sini agak sulit. Dari mana anak kemana nih? Kau merasa Sale? Kali, soalnya udah bosan di kampung. Sini mau merato juga. Sini untuk semangat ini. Biasa tangan dan telah. Tang cerita. Oke. Tang cerita. Oke. Nanti dalam 50 tahun. Oke. J. Oke. Nah, biasa deh, orang penting. Bukan juga sih ya. Memangnya sini jual apa di Thailand? Ya, bukan jual garam sih, Li. Tapi bukan sembarang garam, Li. Malahan garam ini luar biasa, Li. Tapi katanya mau merampok. Tapi kok bawa golok? Mau merampok ya? Bukan nih. Aku ini kan lagi mikir-mikir nih. Mau jual apa nanti di negara-negara ASEAN nih. Kurang nanti apa terjadi nanti. Jual golok, jual jengkol rasa stroberi atau jual jeruk manis dari Pak Kemaran tuh. Deh, kalau jeruk kan masih mending. Ini jengkol rasa stroberi. Baru aku dengar, Le. Tapi ngomong-ngomong, goloknya hijau nggak? Dijual nih. Karena kita tuh usaha nih. Barang mahal nih. Memangnya apa hebatnya golok itu, Li? Oh, kalau dulu ini bisa memanggil jenis benda nih. Emas, perak, batu akik yang ada di Aceh sama Gorontalo. Gara-gara golok ini nih. Kalau nggak disarati kali bisa dicabut nih. Gimana kalau kita bantu sama garam ini? Ini juga berkhasiat, Le. Apa khasiatnya nih? Wah, kalau makan garam ini kan semua bisa diminta. Mau minta ayam, kambing, harimau, terlebih-lebih gajah, Le. Makanya orang Thailand banyak gayanya. Gara-gara aku itu. Tapi ini ada syaratnya, Le. Apa nih? Garam ini kan nggak boleh kena angin, apalagi ditiup angin. Kalau nggak diserati, nggak bakalan hasil seumur hidup, Le. Bahkan hidup yang terakhir pun. Malah seperti golok ini nih. Kita harus nih. Kalau syaratnya lebih hebat nih. Asetnya ada pun betul. Kita boleh. Kalau Iya, kata Le. bapaknya Le, syaratnya kan. Oh, nah kasih tak kuliah kamu tunggu kena nanti makan nanti. Baru tahu itu goloknya Le. Yang masih misalnya kali. Oh, yang boleh. Harus suara gitu. Bah! Ada yang mulai. Wow. Ya goloknya Le. Gimana Le? Dari bakter Le. Ya, oke lah. Kita buktikan aja siapa paling cepat, siapa paling hebat. Jangan lupa di-share aja, Le. Sana atau ke sana Le? Sini. Mana aja lah. Ada dia. Oke. Masih butuh kowe. Umur-umur baru kali ini aku diboleh orang. Kalau jumpa nanti. Wah, itu wah. Kenapa kau tinaka? Kenapa kau marah-marah? Kata
Iya. Enggak. Ibu lo ya. Belum tahu dia siapa gue ya. Itu dia. Oh. Woi, Mama. Sini kau. Apa kau penipu? Aku orang golong ajaib. Nah, ini golong ini. Nah, apa ini? Ini garang itu. Mas kau, jangan. Stop. Apa lagi? Ini dulu bocah ya. Bocah ya. Ini kau, ini bocah lipegu. Sini.
kasih Tuhan, maafkan saya Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Saya tidak akan menghukum mereka, tetapi saya akan memaafkan mereka. Sebagai hukumannya, mereka harus saling berjabat tangan dan saling minta maaf. Silakan. Agar kejadian ini tidak terulang kembali, dengarkanlah kita dari Raja. Wahai seluruh penduduk negeri, kisah si Bobak dan si Jinaka tidaklah patut kita contoh. Dalam menyikapi situasi apapun, kita harus tetap tenang. Saat ini, kita akan menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015. Kita harus berbenah diri dan meningkatkan daya saing kita. Jangan seperti si Bobak dan si Jinaka yang pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Inilah kita Raja. Hukumannya sudah saya berikan dan saya kasih sama kalian. Pak Kalima, Saya Tuhan, ngapain kamu di situ? Bukan tugasmu di situ. enak main musik Tuhan. Gimana lagi kasih sebagian? Kasih barang juga seketika. Habis kita print semalam Tuhan, saya simpan di laptop kok Tuhan. Bawa laptop itu kemari. Besakan. Iya Tuhan. Maaf Tuhan, Silakan. saya katakan Tuhan. Inilah titah raja. Ulang bagai kiroroh gunung latang, artinya seperti daun jelatang, sepintas sama seperti daun sayur mayur. Namun bagi orang yang tahu pasti akan menghindarinya karena akan menimbulkan gatal-gatal. Demikian halnya kita semua. Sebelum bertindak, kita harus berpikir dan hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan penyesalan. 2. Mersulukan kalong pepet, artinya bersulukan kunang-kunang. Kita harus gigih bekerja dan bekerja, tidak mengenal siang dan malam. Dengan begitu, kita akan memperoleh hasil yang maksimal. 3. Ulang bagai kuning yembah tanoha, artinya mampu beradaptasi dengan lingkungan, wilayah atau komunitas, bahkan di negara asing. Artinya, kita harus berlapang dada, menerima kehadiran orang lain, dan meninggalkan kebiasaan buruk di daerah kita. 4. Bagai ate rezeki, bagai tenah sodi. Artinya, sesuai hati rezeki seperti pesanlah doa dalam segala hal yang kita cita-citakan dan harapkan. Harus kita bawa di dalam doa, memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tercapailah tujuan kita. Demikian Tuhan. Terima kasih Pak Kalima. Silakan kembali. Demikian Tuhan. Silakan. Demikianlah kita dari Raja agar kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagi hati rezeki, bagi tenang solid. Jual-jual mata kalina. Dari Pak Pakaran dengan nomor undian 14. Bersiap-siap dari Toba Samosir yang merupakan peserta terakhir pada lomba malam hari ini.